Ini membuatnya waspada. Yang Kai telah menemukan lebih dari selusin dunia kecil. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada dari mereka yang memiliki perasaan dan hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Gadis kecil ini sebenarnya tahu cara mengikutinya. Jadi jelas dia berbeda dari dunia kecil lainnya. Namun, pihak lain tidak memiliki banyak keberanian dan merupakan tipe yang pemalu seperti tikus. Kemarin, ketika dia melihatnya, dia langsung melarikan diri. Hari ini, meskipun dia tidak melarikan diri, dia bersembunyi di balik gundukan dan mengintip ke arah Yang Kai, mengedipkan matanya yang besar. Yang Kai mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia lakukan, karena dia mengikutinya. Mengapa dia begitu takut padanya? Apakah itu hanya rasa ingin tahu? Tanpa berpikir lebih jauh, dia berbalik dan pergi. Melihat Yang Kai hendak pergi, gadis kecil itu membuka mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya ingin meneriakkan sesuatu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Yang Kai tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berjalan menuju gadis kecil itu. Ekspresi cemas muncul dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tetapi ketika Yang Kai mendekatinya, dia mulai mundur selangkah demi selangkah. Gerakannya tidak cepat, dan langkahnya kecil. Gaunnya berkibar tertiup angin. Tetapi Yang Kai terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mendekatinya. Kehilangan kesabarannya, Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa dan tiba di depan gadis kecil itu dalam sekejap, meraih lengannya sebelum dia bisa bereaksi. Detik berikutnya, ekspresi kedua orang itu berubah. Gadis kecil itu ketakutan. Keberaniannya selalu kecil, jadi dia tidak berani terlalu dekat dengan Yang Kai. Sekarang dia tiba-tiba meraih lengannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Matanya yang besar merah saat air mata menggenang di matanya. Yang Kai, di sisi lain, terkena dampaknya. Saat dia meraih lengan gadis kecil itu, kekuatan besar dan agung mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia merasa pusing, hampir pingsan di tempat. Kekuatan dunia. Tebakan Yang Kai benar, gadis kecil itu memang spirit sape dunia kecil. Ketika mereka bersentuhan satu sama lain, kekuatan dunia kecil yang telah terbentuk tiba-tiba meletus. Dampak dari momen itu benar-benar tidak menyenangkan. Dia siap untuk memanggil 3 Half Saint kapan saja. Untungnya, meskipun gadis kecil itu ketakutan, dia tidak punya niat untuk bertarung dengannya. Sebagai gantinya, dia hanya menarik lengannya yang seperti lotus ke belakang dan menatap Yang Kai dengan memohon. Saat kekuatan lotus pemanasan jiwa dibersihkan, jiwa Yang Kai menjadi tenang dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat gadis kecil di depannya. Mencoba yang terbaik untuk melembutkan nada suaranya. Saya mencari seseorang seperti saya. Tapi itu seorang wanita. Apa kau sudah melihatnya? Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa, seperti yang telah dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Meskipun dia telah menemukan beberapa dunia kecil yang telah mengambil bentuk sebelumnya, mereka semua telah kehilangan kesadaran mereka dan hanya bertindak sesuai dengan naluri mereka. Sekarang yang ini tampak agak berbeda dan tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Yang Kai secara alami ingin bertanya. Dia tidak menaruh harapan. Tetapi bagaimana jika pihak lain tahu? Sebaliknya, gadis kecil itu ketakutan, tidak dapat menarik lengannya. Kekuatan dunia sekali lagi meletus. Meskipun Yang Kai sudah siap, dia masih dikirim terbang dalam sekejap. Tetapi dia tidak terluka. Hanya darah di tubuhnya yang mengalir. Setelah mendarat di tanah, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dan ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat gadis kecil itu terbang ke arah tertentu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan agak jauh, gadis kecil itu kembali dan berdiri di depannya. Jelas bahwa dia berusaha sangat keras untuk menekan rasa takut di hatinya. Meskipun tubuh kecilnya gemetar hebat, dia masih berdiri kokoh. Yang Kai memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan sedikit mengernyit. Gadis kecil itu sekali lagi terbang ke arah itu. Kali ini, dia tidak terbang sangat cepat. Tetapi saat dia terbang, dia menoleh untuk melihat Yang Kai, lalu kembali lagi. Mata Yang Kai berbinar. Apakah ini semacam bimbingan? Memiliki seseorang untuk membimbingnya lebih baik daripada berlarian tanpa tujuan. Seekor kuda mati hanya bisa bertindak sebagai upaya terakhir. Jadi Yang Kai segera berangkat mengejar gadis kecil itu. Melihat Yang Kai mengikutinya, dia tidak lagi melihat ke belakang dan malah meningkatkan kecepatannya. Melihat ini, Yang Kai merasa bahwa dia membimbingnya. Sepanjang jalan, tidak ada lagi halangan dan dia benar-benar tidak menemukan dunia kecil lagi. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti di luar lembah gunung dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Ada pintu masuk ke lembah gunung dan jalan sempit. Dari luar, tidak ada yang luar biasa. Tetapi ketika Yang Kai mengirimkan Divine Sense-nya,
Sepertinya dia telah jatuh ke dalam kabut dan menghilang. Di sini, Yang Kai bertanya. Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia menanggapi langsung Yang Kai. Yang Kai sangat gembira dan memberinya senyum yang tidak berbahaya. Terima kasih. Tidak diketahui apakah dia mengerti apa yang dia katakan. Tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tersipu. Yang Kai melangkah ke lembah gunung. Terlepas dari apakah Lan Xun ada di dalam atau tidak. Karena dia datang ke sini. Dia harus menyelidiki. Dan tempat ini memang tampak agak aneh. Jalan yang berkelok-kelok tidak terlalu panjang, paling hanya beberapa puluh meter. Setelah melewatinya, Yang Kai memasuki lembah. Berdiri di pintu masuk lembah, Yang Kai melihat ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ekspresi kagum muncul di wajahnya. Lautan bunga. Sejauh mata memandang, adalah lautan bunga berwarna merah, biru, putih, dan emas yang tak berujung bermekaran di lembah gunung. Mempesona dan berwarna-warni. Lembah gunung juga mengalir dengan cahaya yang lebat, membuat tempat ini tampak seperti puncak dunia fana. Yang Kai belum pernah ke Myriad Flower Valley sebelumnya. Tetapi dia telah mendengar bahwa Myriad Flower Valley juga dipenuhi dengan lautan bunga. Pemandangan yang indah untuk dilihat. Sekarang, tampaknya lautan bunga di lembah ini tidak kalah dengan lembah bunga segudang. Jika dia bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya dan menjadi pertapa, dia akan bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, keindahan lautan bunga yang mempesona tidak banyak menarik perhatian Yang Kai. Segera, matanya tertuju pada sosok di tengah lautan bunga. Sosoknya yang anggun berbaring di atas lautan bunga. Bunga-bunga rapuh menopang tubuhnya saat bergoyang lembut tertiup angin. Lan Xun. Benar saja, dia ada di sini. Gadis kecil itu memang membimbingnya. Yang Kai tidak tahu kecelakaan seperti apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Lan Xun tidak mengalami cedera apapun dan hanya tertidur lelap. Melihat ini, Yang Kai menghela nafas lega. Sekarang setelah dia menemukannya, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan cara untuk membawanya keluar. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Meskipun lautan bunga di depannya indah, semakin berbahaya. Lan Xun yang tertidur lelap pasti terkait dengan lautan bunga yang tak berujung ini. Pohon cemara kecil, yang memimpin jalan ke sini, tetap berada di luar lembah. Tidak memasuki tempat ini sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan Yang Kai. Divine Sense-nya melonjak menuju laut bunga tak berujung dalam upaya untuk mengintip ke dalamnya. Pada saat berikutnya, ekspresi Yang Kai berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, Yang Kai dapat melihat bahwa lautan bunga yang tak terbatas ini sangat indah. Tetapi ketika Divine Sense-nya menyelidikinya, Yang Kai menemukan bahwa ini bukanlah lautan bunga, melainkan sebuah dunia kecil yang terbentuk dari setiap dunia transformasi roh. Titik. Itu tidak aneh, dunia kecil bisa berubah menjadi segala macam bentuk dan ukuran, dan bahkan bisa berubah menjadi batu. Apalagi lautan bunga ini. Namun, ada terlalu banyak dari mereka. Adegan di sini dapat digambarkan sebagai dunia dalam satu bunga, dunia dalam satu daun. Yang Kai tahu bahwa ada banyak dunia kecil dan alam rahasia yang disegel di dalam menara semesta. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak dari mereka. Artefak misterius macam apa itu menara semesta? Tidak heran Lan Xun pingsan. Dia berbaring di lautan bunga dan telah hanyut oleh kekuatan dunia kecil dan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Fakta bahwa dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan mungkin karena garis keturunan dan fisiknya. Bagaimanapun, menara semesta telah disempurnakan oleh Kaisar Agung Bulan Cerah. Dan Lan Xun, sebagai putri Ming Yue, telah mewarisi auranya, sehingga menara semesta seharusnya dapat mengetahuinya. Namun, situasi saat ini agak merepotkan. Lan Xun berbaring di lautan bunga. Jadi jika Yang Kai ingin membawanya keluar, dia harus bergegas ke lautan bunga. Dunia bunga ini tidak akan membahayakan Lan Xun, tetapi tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Pada saat ini, desahan panjang terdengar di samping telinganya, diikuti oleh sosok yang bergegas keluar dari tubuhnya dan mendarat di depannya. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan. Dia bahkan tidak tahu kapan makhluk asing muncul di tubuhnya. Ini benar-benar tak terbayangkan baginya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Dan jiwanya bahkan lebih kuat dari Master Realm Half Saint atau Kaisar Sudo. Bahkan jika seseorang mencoba mengutak-atik tubuhnya, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Namun pada kenyataannya, ketika desahan terdengar dan sosok cahaya keluar, Yang Kai akhirnya menyadari. Dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika orang yang menanam metode ini telah mencoba untuk menyakitinya sebelumnya,
Bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Tapi ketika dia melihat sosok-sosok itu, ekspresinya berubah. Matanya melebar dan bibirnya kering saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Tuan, Ming Yue." Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tidak akan pernah melupakan punggungnya. Bagaimana dia bisa berani melupakan Kaisar Agung yang telah mati di tangannya? Apa yang dia warisi adalah kehendak pria di depannya ini dan pengakuan dari Star Boundary. Yang Kai mengira jiwa Ming Yue sudah menghilang. Tetapi sekarang dia tiba-tiba melihatnya lagi. Matanya tidak bisa menahan memerah. Meskipun ini hanya jiwa yang tersisa. Ming Yue sudah mati dan secara pribadi dibunuh oleh Yang Kai di Eternal Heaven Continent. Dan mayatnya masih berada di Spirit Hall Star Soul Palace. Jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk hidup kembali. Terlebih lagi, sosok di depannya semi-transparan. Jadi wajar saja jika itu adalah tubuh asli. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu adalah jiwa yang tersisa. Yang Kai bahkan tidak tahu kapan jiwa sisa Kaisar Agung Bulan Cerah telah melekatkan dirinya ke tubuhnya. Itu pasti teknik yang dia gunakan di saat-saat terakhirnya sebelum dia meninggal. Sosok itu berbalik dan mengungkapkan wajah muda yang luar biasa. Seperti pemuda berusia 20 atau 18 tahun, penuh semangat dan vitalitas. Siapa lagi selain Ming Yue? Ekspresi Ming Yue damai saat dia tersenyum bahagia. "Tuan," Yang Kai menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. "Tidak perlu terlalu sopan, bangun."